pagi saudara, shalom. Saudara diberkati Tuhan pagi hari ini, amin. Yang diberkati Tuhan bisa lambaikan tangan, katakan shalom. Puji nama Tuhan. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Ya, saudara bisa berikan satu salam dengan yang lain, katakan selamat datang di rumah Tuhan, selamat beribadah. Haleluya, puji Tuhan. Puji nama Tuhan, haleluya saudara. Mari kita persiapkan hati kita, mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus bahwa kami punya Allah yang baik seperti Engkau. Kami bersyukur Bapa bahwa hari-hari ini Tuhan, Engkau ada Tuhan melawat setiap kami, melingkupi kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan yang menaungi kami Bapa. Apapun yang terjadi dalam hidup kami Tuhan, kami percaya Tuhan punya rencana yang indah. Dan pagi hari ini Tuhan kami bawa hati kami. Kami mau bawa setiap pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Bapa. Biarkan Tuhan disenangkan atas setiap pujian kami. Biarkan Tuhan disenangkan atas setiap penyembahan kami. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang layak terima pujian. Engkau Allah yang layak terima hormat dari kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya persilakan saudara untuk duduk kembali.
Mari sembah Tuhan. Kami mau
Hadirat Tuhan ada atas kami, melawat kami pagi hari ini. Oh Yesus, ku sembah kudus, kudus, ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari angkat tangan kita katakan, sembah kudus, kami mau sembah Engkau Tuhan. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagi Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi. Haleluya. Ya Tuhan Yesus, kami siap tinggikan nama-Mu lebih lagi Tuhan. Biarkan hari ini Tuhan kami bisa menyenangkan Engkau lewat setiap pujian kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Allah kita lebih lagi saudara. Haleluya. Saudara bisa berikan tos ke kanan kiri saudara, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Yes. Mari kita masuk gerbangnya Tuhan dengan penuh sukacita dan pujian. Haleluya. Masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, dalam menyanyikan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Katakan Tuhan baik, sebab Tuhan dia baik. Amin. Kedudukannya kekal selama-lamanya.
yang baik. Oleh karena ini kita memujikan pujian ini. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Beberapa pengumuman selama sepekan. Shalom umat Tuhan, senang dapat berjumpa dengan Anda. Saya percaya Tuhan hadir melawat kita. Bersama saya Karen, berikut HUG News minggu ini. Dukung dan doakan Bapak Gembala yang hari ini melayani di GBI Pemalang.
Bergabunglah dalam Morning Call dan alami kuasa hadiratnya. Setiap Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 6 pagi melalui Zoom. Alami lawatan Tuhan dalam Spiritual Breakthrough setiap Jumat jam 6:30 malam melalui Zoom. Mengingatkan bagi semua yang terlibat pelayanan, Menara Doa Pelayan Jemaat akan diadakan pada Sabtu 31 Agustus jam 9:30 pagi di rumah Bapak Yahya. Dukung channel YouTube gereja kita di BI House of Grace Semarang. Jangan lupa di like dan subscribe channel YouTube-nya. Persembahan dapat dimasukkan di kotak dekat pintu masuk setelah ibadah. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Demikian HOG News minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, dalam VOP kali ini kita akan membahas mengenai pilar pernikahan Kristen dan LGBTQ. Dengan semakin maraknya isu-isu mengenai LGBTQ dan hal-hal yang terkait dengannya, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto memandang perlu untuk memberikan panduan yang alkitabiah mengenai pernikahan. Di gereja kita, prinsip-prinsip alkitabiah mengenai pernikahan dikenal dengan nama 7 pilar pernikahan. Pilar pertama yang juga menjadi hukum pertama dalam pernikahan adalah pernikahan yang Allah tetapkan adalah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan itu tetap sejak lahir. Kita bisa lihat bahwa prinsip ini menolak dosa homoseksual dan lesbian. Mengapa hal ini penting? Karena pada mulanya Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Allah memberkati mereka dan memberi perintah untuk beranak cucu dan bertambah banyak memenuhi dan menaklukkan bumi. Kemudian dengan jelas Allah memberikan satu hukum bahwa seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, yang adalah satu orang perempuan sehingga keduanya menjadi satu daging. Jadi sesungguhnya pernikahan yang Allah ciptakan itu heteroseksual, yaitu antara satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, bukan yang sesama jenis atau homoseksual. Perlu diingat juga bahwa ketika Allah menciptakan Adam sebagai seorang laki-laki dan Hawa sebagai seorang perempuan, Allah tidak bertanya pada siapapun. Allah menentukan gender seseorang dalam kedaulatannya dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun. Jadi jika seorang menolak gender yang Allah putuskan, hal itu seperti menolak Sang Pencipta yaitu Allah sendiri. Bagaimana jika terjadi orientasi seksual yang berbeda dengan gender bawaan lahir? Hal tersebut sama dengan kondisi manusia berdosa yang cenderung untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum Allah. Apakah seseorang dapat berkata, karena saya memiliki kecenderungan untuk melakukan perbuatan pelanggar hukum, jadi saya lakukan saja pelanggaran itu? Tentu tidak demikian. Orientasi yang keliru itu tidak dapat dijadikan alasan untuk melanggar hukum Allah, tetapi harus dikendalikan dan diarahkan kepada orientasi seksualnya yang benar, yaitu yang sesuai dengan gender bawaan lahirnya. Jadi ketika kelompok LGBTQ berusaha supaya keberadaan mereka dapat diterima secara legal di Indonesia, sekalipun banyak pandangan yang pro dan kontra, gereja perlu mengambil sikap yang sesuai dengan Alkitab. Sekarang mari kita lihat faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab LGBTQ. Faktor pertama yaitu adalah faktor pola asuh dalam keluarga. Faktor pengasuhan dalam keluarga punya pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan satu individu, dari bayi sampai dewasa. Perkembangan yang dimaksud mencakup tubuh, jiwa, dan rohnya. Karena itu parenting yang baik sangat penting supaya seorang anak yang akan berkembang dengan baik. Saul Maclett, seorang dosen dan peneliti dalam bidang psikologi, menemukan bahwa anak mengamati model yang memberikan contoh perilaku maskulin atau feminim. Setelah mengamati, anak tersebut akan berusaha meniru sekalipun perilaku tersebut tidak sesuai dengan gendernya. Karena anak akan meniru apa yang sering dilihatnya. Faktor kedua yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan baik di dalam keluarga maupun di luar keluarga juga memiliki pengaruh yang besar. Dikatakan oleh Jonathan Tan, seorang transgender yang sudah dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Inilah pentingnya seorang anak harus diberlakukan sebagaimana identitas dirinya. Jika ia terlahir sebagai anak laki-laki, maka ia harus diperlakukan sebagai anak laki-laki. Diasuh dan dibesarkan sebagai seorang anak laki-laki. Demikian pula dengan perempuan. Proses perlakuan dan pengasuhan yang tidak sesuai sejak belia akan membentuk fondasi identitas diri yang tidak tepat pula hingga dewasa. Faktor ketiga adalah faktor psikologis. Faktor psikologis juga memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi seseorang menjadi LGBTQ. Beberapa di antaranya tidak percaya Tuhan, tidak mendapat perhatian keluarga, trauma masa kecil, ejekan saat kecil, kekaguman yang berlebihan, kesalah pergaulan, sering menonton film porno, dan hal lainnya.
Johannes Verkil, profesor misi dan penginjilan dari Belanda yang juga adalah misionaris yang melayani di Indonesia, menjelaskan bagi orang-orang tertentu kecenderungan homoseksual itu adalah akibat dari suatu perkembangan psikis yang terganggu. Mungkin terjadi bahwa kesalahan-kesalahan yang dibuat dalam pendidikan, pengalaman dalam masyarakat, gangguan-gangguan komunikasi dalam pertalian-pertalian dengan sekitar menimbulkan kecenderungan homoseksual dan pola-pola kelakuan. Bagaimana dengan argumen dari kelompok LGBTQ yang menyatakan bahwa mereka menjadi seperti kondisi mereka saat ini bukan karena keinginan mereka, tetapi karena faktor genetik yang mereka warisi. Faktanya, hingga saat ini di dalam dunia medis belum ada penelitian secara saintifik yang menunjukkan bahwa LGBTQ itu disebabkan karena faktor genetik. Jadi, setelah mengetahui hal-hal tersebut, bagaimana seharusnya sikap dan tindakan gereja mengenai hal ini? Untuk menjangkau dan memulihkan kelompok LGBTQ, gereja perlu memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, Yesus mengasihi semua orang berdosa tanpa memandang dosa masa lalunya. Contohnya, Yesus mengasihi dan menolong wanita Samaria yang telah bergonta-ganti pasangan sehingga wanita itu berubah dari seorang wanita yang hidup bebas menjadi seorang penginjil yang memenangkan banyak jiwa. Yang kedua, salah satu penyebab kuat LGBTQ ialah faktor pola asuh keluarga. Karena itu gereja harus memfasilitasi para orang tua untuk dapat melakukan parenting dengan benar. Ketiga, gereja harus menghindari sikap menghakimi kelompok LGBTQ. Mereka harus berusaha menjangkau dan melayani mereka. Keempat, gereja-gereja di Indonesia perlu aware dengan perkembangan kelompok LGBTQ di Indonesia. Diperkirakan saat ini di 25 provinsi di Indonesia telah ada organisasi LGBTQ yang telah berusaha dengan berbagai upaya agar LGBTQ dapat diterima secara legal di negeri ini. Sebagai kesimpulan, kita mengerti bahwa pernikahan yang Allah tetapkan adalah satu orang laki-laki dan satu orang perempuan, di mana jenis kelamin laki-laki dan perempuan yang dimaksud adalah bawaan sejak lahir. Faktor pola asuh keluarga yang tidak sehat dan faktor lingkungan adalah dua faktor yang menyebabkan LGBTQ. LGBTQ bukan disebabkan oleh faktor genetik, karena LGBTQ dapat disembuhkan bila yang bersangkutan memiliki keterbukaan. Dengan kasih Kristus, gereja dapat menjangkau dan memulihkan kaum LGBTQ. Saat ini kelompok LGBTQ telah berkembang di Indonesia. Oleh karena itu, gereja-gereja di Indonesia perlu membangun jaringan kerjasama untuk membuat pelayanan yang terencana dan berkelanjutan untuk melayani dan memulihkan kaum LGBTQ. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Saudara masih bersemangat, amin. Amin, puji nama Tuhan. Saya mau mengucapkan terima kasih dan mengucapkan selamat datang untuk hamba Tuhan yang pertama kali datang di tempat ini. Selamat datang Ibu, welcome home. Anda bukan orang asing melainkan keluarga bagi kami. Yang di sebelah kanan, kiri, depan, belakang bisa memberikan salam. Selamat datang Ibu. Kami mengundang saudara untuk datang kembali ke pertemuan, ke ibadah kami di selanjutnya. Puji Tuhan, haleluya. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Pagi hari ini kita mau sama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga. Ya, bersama dengan saya, mari sama-sama katakan Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Sebentar kita juga akan memperkatakan apa yang Tuhan sudah taruh untuk gereja kita di tahun 2024 ini. Bersama-sama, mari ikuti saya. Tahun 2024, tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. 2024, tahun untuk bangkit. Jadi teranglah. Puji Tuhan, berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, mari saudara sama-sama kita bersatu dalam doa.
Bapak, kami mengucap syukur Tuhan Yesus atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur bahwa kami ada saat ini Tuhan, itu semua karena kebaikan dan kasih karunia daripada Tuhan. Bapak, pagi hari ini Tuhan kami bersatu hati Tuhan, kami mau berdoa untuk pemimpin rohani kami. Kami berdoa untuk Ketua BPP GBI Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham, Ketua BPD GBI Jateng Pendeta Andreas Budi Utomo, Ketua Perwira Semarang Pendeta Fauzi Mangaranap. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus untuk Bapak dan Ibu Rohani yang Tuhan sudah tempatkan di atas kami. Kami berdoa untuk Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo. Kami berdoa untuk Pendeta Mulyanti Suwarna. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk Gembala sidang kami di tempat ini, Pendeta Timotius Andi beserta dengan keluarga. Tuhan Yesus, kami minta penyertaan Tuhan yang sempurna melingkupi setiap pemimpin rohani kami Bapa. Biarkan Tuhan saja yang melawat setiap kehidupan pemimpin rohani kami. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan pengurapan lebih lagi Tuhan. Biarkan lewat setiap pelayanan pemimpin rohani kami nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan pemimpin-pemimpin kami ini di atas kami Bapa. Orang yang terus berjaga-jaga di atas kami Bapa, untuk kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya Tuhan damai sejahtera Allah, kemurahan Tuhan berlimpah Tuhan melingkupi kehidupan pemimpin rohani kami ini Bapa. Setiap pelayanannya Tuhan, setiap pekerjaannya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, kami mau mengangkat tangan kami Bapa. Kami berdoa untuk kota di mana Tuhan sudah tempatkan kami untuk tinggal. Kami berdoa untuk Semarang Bapa. Shalom Semarang. Damai sejahtera Allah turun berlimpah atas kota kami Semarang. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin kota kami Tuhan. Memberkati setiap kebijakan yang diambil Bapa. Berikan keamanan, berikan kedamaian Tuhan untuk kota kami Tuhan. Kau memberkati setiap penduduk kota kami Tuhan. Biarkan kami Tuhan selalu sejahtera dan damai Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan terus menyertai negeri kami. Dan kami percaya Tuhan, Indonesia Tuhan ada dalam hati-Mu Tuhan. Indonesia Tuhan ada dalam mata-Mu Bapa. Kau yang akan memberkati Indonesia Tuhan lebih dan lebih lagi Tuhan. Kami memperkatakan damai sejahtera Allah berlimpah atas negeri kami Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang akan memberkati setiap pemimpin-pemimpin negeri kami Tuhan. Dari mulai yang di pusat sampai dengan yang di daerah Tuhan. Berikan roh yang takut akan Tuhan dalam setiap pemimpin negeri kami Tuhan. Di setiap hati pemimpin negeri kami Tuhan. Biarkan setiap kebijakan yang diambil, setiap peraturan yang akan ditetapkan Tuhan Yesus, membawa negeri kami Tuhan semakin maju Tuhan. Dan penuh dengan damai sejahtera-Mu Tuhan Yesus. Kami minta keamanan Tuhan atas negeri kami Tuhan. Kami minta damai sejahtera Tuhan berlimpah melingkupi negeri kami Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Bapak, kami juga berdoa Tuhan atas generasi Yeremia Tuhan di Pentakosta ketiga ini Tuhan, kami percaya Tuhan akan nyatakan Tuhan kuasa-Mu, Tuhan akan nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Generasi Yeremia Tuhan akan bangkit Tuhan atas negeri kami. Generasi Yeremia Tuhan akan bangkit Tuhan atas kota kami. Generasi Yeremia akan bangkit Tuhan atas gereja kami di tempat ini Bapak. Kami percaya roh-roh yang takut akan Tuhan ada melingkupi umat-umat Tuhan di tempat ini Bapak. Kami Tuhan, kaum muda-Mu Tuhan siap meninggikan nama-Mu, siap menjadi penuai jiwa-jiwa Tuhan atas Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapak, kami juga berdoa atas kerinduan kami Tuhan untuk kami bisa mendapatkan tempat ibadah yang permanen Tuhan. Khusus untuk House of Grace Semarang ini Tuhan Yesus, kami percaya mujizat Tuhan ada atas tempat ini Tuhan. Mujizat Tuhan ada atas gereja kami Tuhan. Kami percaya di waktu Tuhan yang tepat, Tuhan akan berikan tempat kami untuk beribadah, tempat yang permanen untuk kami bisa beribadah dan meninggikan nama-Mu Tuhan. Sehingga Tuhan tempat itu bisa menjadi lumbung bagi jiwa-jiwa khususnya di kota Semarang, dan bisa menjadi tempat transformasi Tuhan di kota kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk kota Yerusalem. Shalom Yerusalem, damai sejahtera Allah berlimpah melingkupi Yerusalem. Diberkatilah setiap puri dan tembok-tembok Yerusalem. Terpujilah Engkau Bapa. Bapa, sebenarnya kami juga akan memberikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Tuhan setiap persembahan yang akan kami berikan Tuhan. Baik itu persembahan mingguan, persembahan persepuluhan Tuhan, persembahan ucapan syukur Tuhan, dan persembahan lainnya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, kami akan memberikan dengan sukacita. Karena kami adalah umat Tuhan yang diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Masih tetap bangkit berdiri saudara. Kita mau persiapkan hati kita untuk terima kebenaran firman Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan.
kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini kami siapkan hati kami Tuhan untuk Engkau berbicara. Urapi kami Tuhan, urapi setiap kami, urapi hamba-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima firman-Mu. Yang siap sama-sama katakan, amin. Saya persilakan untuk duduk. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Selamat pagi. Pagi, puji nama Tuhan. Bisa kasih senyum kiri kanan muka belakang. Mungkin baru kenal, mungkin baru lihat pertama kali. Ya, sekalipun pakai masker terlihat senyum. Ya, puji nama Tuhan. Nanti kita bisa berkenalan lebih lagi kepada teman-teman kita yang baru datang. Puji nama Tuhan. Saya sambut buat Bapak, Ibu, dan Saudara yang pertama kali datang ke tempat ini atau yang sudah lama ya tidak bersama-sama dengan kita karena ada pekerjaan, ada KKN ya. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali beribadah. Semangat. Amin, puji nama Tuhan. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah Bapak, Ibu, dan Saudara tersenyum. Ada sukacita? Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih kepada Bapak Gembala yang memberi kesempatan saya untuk sharing firman Tuhan pagi hari ini. Sharing firman Tuhan pagi hari ini saya beri judul, Janganlah Khawatir Akan Hidupmu. Yuk kita baca bersama-sama judul firman Tuhan pagi hari ini. 1, 2, 3. Janganlah khawatir akan hidupmu. Sekarang diganti, mu diganti dengan ku. 1, 2, 3. Janganlah khawatir akan hidupku. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini firman Tuhan diambil dari kitab Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Di sana dikatakan, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Apa yang Alkitab katakan tentang kekhawatiran? Jelas di sini dikatakan, janganlah khawatir akan hidupmu. Katakan bersama-sama, jangan khawatir. Sekarang dengan kiri kanan muka belakang, jangan khawatir. Iya, puji nama Tuhan. Jangan khawatir. Pernahkah Bapak Ibu merasakan sesuatu yaitu takut, gelisah, cemas? Pernah merasakan apa itu takut, gelisah, cemas? Pernah? Yang belum pernah bisa lambaikan tangan. Ya. Gelisah, cemas, takut, apalagi ada sesuatu yang itu belum pasti. Ya. Saya boleh katakan anak SD mungkin pernah cemas atau takut nanti SMP ku negeri atau enggak ya. Sudah SMP mikir lagi nih, aku bisa masuk SMA negeri 3 enggak ya. Sudah SMA mikir lagi nih, seperti anak saya ini sudah kelas 3 SMA. Mikir lagi nih, nanti terima di universitas negeri atau tidak. Terus habis itu kuliah selesai, ada lagi pikiran ya, aku dapat pekerjaan cepat atau lama ya nunggunya. Udah dapat pekerjaan masih ada lagi? Masih ada lagi ya. Aku belum punya pasangan hidup ya. Gelisah, takut, cemas, sesuatu yang belum pasti ya. Itu melanda semua umur ya. Anak-anak kecil jangan pikir dia tidak pernah cemas, tidak pernah khawatir ya. Om Bowo ini punya anak TK, pernah alami takut sekolah. Karena di sekolah itu ada yang suka
bully. Anak kecil sudah bisa bully temennya ya. Tiba-tiba mukul, tiba-tiba nendang, tiba-tiba ngelempar air minumnya. Ya, tiba-tiba makanannya diambil. Ya. Bisakah anak kecil cemas dan takut? Bisa. Jadi kecemasan, ketakutan, ya, kegelisahan itu bisa melanda semua umur manusia, dari anak-anak sampai kita yang dewasa. Yang dewasa ini yang dewasa ya. Sekarang sudah punya pasangan, sudah punya pekerjaan ya. Masihkah ada sesuatu yang belum pasti yang membuat kita gelisah? Atau sudah berhenti? Christian senyum-senyum. Iya. Masih ada, sekalipun kita sudah dewasa ya, sudah ada pekerjaan, sudah ada pasangan hidup ya, pasti ada sesuatu yang membuat kita mungkin cemas, gelisah, takut ya. Nah, kita mau melihat apa yang dikatakan Alkitab tentang kekhawatiran. Tadi kita sudah baca Matius 6 ayat yang ke-25, di situ dikatakan hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Kemarin sore saya menengok ke rumah sakit tapi tidak diperbolehkan masuk karena belum jam besuk ya, di ICU. Saya mengingat kalau sudah di ICU, bisakah kita pakai pakaian-pakaian kita yang bagus? Bisakah kita pakai sepatu-sepatu kita yang branded? Ya, bukankah firman Tuhan ini berlaku bahwa tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Tubuh yang sehat ini ya, itu lebih berharga ya. Kita mau punya koleksi ya, baju, tas, sepatu yang bagus-bagus, yang branded, yang harganya jutaan. Tetapi ketika tubuh ini sakit dan kita hanya bisa berbaring, lebih berharga yang mana? Ya, pastilah kita lebih berharga tubuh yang sehat. Ya, di situ juga dikatakan bahwa hidup itu lebih penting daripada makanan. Ya, kalau sudah ada diabetes, ada tekanan darah tinggi, ada kolesterol, tentu kita tidak bisa sembarangan makan makanan. Ya, bahwa hidup ini lebih penting, tubuh ini lebih penting. Sekarang lebih dalam lagi. Kita itu kan manusia, ada tubuh, jiwa dan roh. Ya, seringkali kita memperhatikan apa yang kita pakai. Ya, apa yang kita makan ya. Kalau wawancara pekerjaan sering ditanya ya, cari kerja buat apa? Tasya, kalau Tasya wawancara kerja, ngelamar kerja buat apa? Cari kerja buat apa? Cari uang ya. Uang buat apa? Buat makan. Nah, tetapi manusia itu tidak hanya tubuh, ya. Kita perlu makanan, kita perlu pakaian. Tapi manusia itu tubuh, jiwa dan roh, ya. Kita juga perlu memperhatikan yang ada di dalam jiwa kita ini. Kita juga perlu memperhatikan apa yang ada di dalam, yaitu roh kita. Kita kasih makan tubuh kita sehari 3 kali. Ada yang hari ini tidak makan sehari 3 kali. Minimal 1 kali kalau puasa ya, 2 lah ya, pagi dan sore ya. Nah itu tandanya kita memperhatikan tubuh, karena tubuh itu perlu makanan. Tidak hanya makanan ya Pak Dokter, Bu Dokter, minum juga perlu ya. Kalau nggak suka minum air putih, gagal ginjal ya, nanti ginjal-ginjal loh ya. Nah, tubuh ini perlu makanan, tetapi perhatikan ya, jiwa kita ini juga perlu makanan. Roh kita terlebih juga perlu makanan. Roh kita perlu firman Tuhan, karena itulah makanan roh kita ya. Ketika jiwa kita ini haus dan lapar kepada Tuhan, firman Tuhan katakan
Tuhan akan memuaskan setiap haus dan dahaga kita. Pernah rasanya letih, jiwanya itu rasanya capek gitu, rasanya letih, tidak ada lagi semangat, ya sudahlah, besok jalan-jalan aja. Bangun tidur, aduh kok nggak semangat. Pernah merasakan? Tuh rasanya capek sekali. Rasanya mau kerja itu berat sekali, ya. Begitu banyak tanggung jawab yang harus dikerjakan, ya. Di sini ada Pak Christian, ada Pak Yahya, kerjanya di luar kota, ya. Yang capek itu mungkin enggak tubuh aja, ya. Harus berpisah dengan keluarga seminggu sekali baru pulang. Puji nama Tuhan, ya. Tetapi Tuhan tahu, ya, apa yang kita butuhkan. Tidak hanya tubuh, tapi Tuhan juga tahu apa yang kita perlukan untuk jiwa dan roh kita. Yuk kita lihat apa yang dikatakan firman Tuhan tentang kekhawatiran. Kita disuruh belajar dari burung-burung di langit. Burung-burung di langit itu tidak menabur, juga tidak menuai, ya. Juga burung-burung di langit itu tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi Tuhan memberi mereka makan. Tetangga saya itu tiap pagi seringkali kasih beras di depan halamannya. 2 tang burung-burung banyak sekali, ya. Itu cara Tuhan memelihara burung-burung di langit, ya. Tentang kekhawatiran, kita diminta belajar dari burung-burung di langit. Mereka itu tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, tetapi Tuhan beri makan. Pernah melihat tidak ada burung di udara? Habis ya, sampai sekarang masih kan, ya. Tempat saya kalau pagi dan sore banyak sekali burung-burung yang berterbang dengan rombongannya, ya. Indah sekali lihatnya, ya. Nah, belajar dari mana lagi tentang kekhawatiran? Tuhan meminta kita belajar dari bunga bakung di ladang. Ya, next. Ya. Di sini dikatakan bahwa mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja, tanpa memintal, ya. Tetapi aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Bunga bakung di padang. Saya searching nih bunga bakung. Ya. Ternyata bunga bakung itu bunga lili, ya. Ada yang warnanya kuning, ada yang warnanya merah, ya. Tanaman hias. Tapi ternyata ada manfaatnya untuk kesehatan juga. Ya, ada yang warnanya putih, ya, ada yang warnanya orange, ya, indah. Makanya di sini dikatakan, ya, bahwa segala kemegahan Salomo pakaiannya tidak seindah salah satu bunga bakung ini, ya. Tuhan mengajar kita bahwa Tuhan menghiasi bunga bakung itu yang tidak memintal tadi, yang tidak bekerja, tapi menjadi suatu bunga yang indah. Tidak hanya warnanya, bentuknya juga indah. Nah, apalagi kita ini lebih berharga dari burung-burung di langit maupun bunga bakung di ladang yang hari ini berbunga, besok sudah layu, dibuang ke api, ya. Hidup kita ini lebih berharga daripada burung-burung di langit dan bunga di padang, ya, bunga bakung di ladang. Oke, next, apalagi? Tuhan mengajarkan apalagi tentang kekhawatiran. Jika kita khawatir, kita tidak dapat memperpanjang umur. Tolong Tasya bacakan.
Ya, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Ketika kita khawatir, kita tidak dapat memperpanjang umur kita. Apalagi Tuhan berbicara tentang kekhawatiran. Matius 6 ayat 30. Sekarang Tia. Matius 6 ayat 30. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Ya, jika kita khawatir, di sini dikatakan kita adalah orang yang kurang percaya. Burung-burung di langit dipelihara, bunga bakung di ladang Tuhan hiasi seindah dan bahkan lebih indah dari kemegahan pakaian Salomo sebagai raja. Nah, ketika kita khawatir, firman Tuhan katakan bahwa kita adalah orang yang kurang percaya. Next, apalagi yang Tuhan firmankan tentang kekhawatiran? Matius 6 ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Sampai di sini. Ya. Tadi pernah cemas, tadi pernah khawatir, tadi pernah gelisah, pernah takut. Tetapi apa yang firman Tuhan katakan? Janganlah kamu khawatir dan berkata. Ya. Jadi jangan memperkatakan apa yang kita khawatirkan, ya. Jangan memperkatakan apa yang kita khawatirkan. Di sini dikatakan jangan kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang akan kami pakai. Jadi ketika ada kecemasan, ada ketakutan, ada kegelisahan, ada kekhawatiran, jangan itu diperkatakan. Kenapa? Ayub 3 ayat 25. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Firman Tuhan mengingatkan, jangan diperkatakan. Ketika kita cemas, kita khawatir akan sesuatu yang belum pasti, yang sedang menunggu nilai ujian, ada? Ya, yang sedang menunggu hasil penjualan, ada? Atau yang sedang menunggu pasangan hidup. Saya noleh ke sini ada Jeremy ya. Selamat datang anakku. Ya. Nah, apabila kita takut, cemas, gelisah, jangan perkatakan apa yang kita takutkan atau kita cemaskan. Firman Tuhan sudah mengingatkan, yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Bulan Juni kemarin anak saya ada acara khusus ya. Nah, saya susun-susun acara ini sama Om Bowo ya. Tiap kali saya bilang jangan molor ya, Wok, jangan molor ya. Soalnya ini banyak yang dari luar kota, kasihan nanti lapar. Itu terus yang saya perkatakan, itu terus saya perkatakan. Terjadi saudara, molor. Kenapa? Hujan. Ya, tanpa kita sadari, seringkali ya kekhawatiran, kegelisahan yang kita rasakan kita perkatakan. Seperti contoh itu tadi. Jangan sampai molor ya, sebisa mungkin jam segini sudah makan. Soalnya banyak yang dari luar kota ya. Beneran saudara. Terjadi ya, tapi memang semuanya Tuhan izinkan ya, karena ada beberapa dari luar kota kita masih tunggu, Tuhan izinkan dengan kita menunggu hujan. Ya, puji nama Tuhan ya. Colek kiri kanan aja ya, kiri kanan yang ada pasangannya ya, colek ya. Jangan memperkatakan yang kamu khawatirkan. Ya. Next, apa yang kita lihat
tentang kekhawatiran. Kita lihat mengapa kita tidak boleh khawatir. Yang pertama, ya, Matius 6 ayat 32. Ya, mic-nya di depan, jadi gantian. Tasya, Tea. Oh iya, di sini juga ada mic. Mari, Jer, lama ndak dengar suara kamu. Matius 6 ayat 32. Matius 6 ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Iya, kita tidak perlu khawatir karena janji Tuhan bahwa Bapa tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapa tahu keperluan kita. Masing-masing katakan pada diri sendiri, Bapa tahu yang menjadi keperluanku. Katakan, Bapa tahu yang menjadi keperluanku. Mengapa kita tidak boleh khawatir? Karena Bapa tahu apa yang menjadi keperluan kita. Next. Ya. Kitab Kejadian adalah kitab pertama dari Alkitab tentang penciptaan. Ya, Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari yang ke-6, hari yang ke-7 Tuhan memberkati. Ya, kita tahu bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya. Ya, dari hari pertama sampai hari yang ke-5, yang terakhir manusia diciptakan. Kenapa tidak manusia dulu yang diciptakan, baru ikan, burung, tanaman? Ya, ketika saya merenungkan itu, Tuhan tahu semua yang diperlukan oleh manusia, Tuhan terlebih dahulu sediakan. Dia ciptakan burung-burung di udara, Dia ciptakan ikan-ikan di laut. Dia menciptakan semua tanaman yang dibutuhkan, yang diperlukan oleh manusia untuk hidup. Ada buah yang bisa dipetik, dimakan, ya. Ada gandum yang bisa dimasak. Ada burung-burung yang bisa dimakan. Ada ikan-ikan yang bisa dimakan. Semua untuk kebutuhan dan keperluan manusia. Maka itu ketika Tuhan menciptakan dunia dan segala isinya, Tuhan ciptakan semua yang dibutuhkan oleh manusia. Manusia juga perlu yang namanya matahari dan bulan. Bisa bayangkan? Tidak ada matahari, tidak ada bulan, gelap gulita. Iya, kalau mati lampu aja sudah heboh ya. Apalagi Semarang. Apa? Panas. Ya, kalau mati lampu, saudara, kebiasaan warga di tempat saya itu langsung pindah rumah, pindah hotel maksudnya ya. Apalagi kalau mati lampunya itu seharian dari subuh, malam sampai nanti sore, otomatis mereka mesti pindah ke hotel ya. Nah, kalau cuman 1 jam 2 jam pindah ke mall. Ya. Nah, semua yang dibutuhkan oleh manusia Tuhan sudah sediakan ya untuk kebutuhan manusia hidup. Nah, dari kejadian ini ya, dari kitab Kejadian ini kita boleh melihat bahwa Tuhan itu tahu keperluan kita. Next. Ya, mengapa kita tidak boleh khawatir? Ya, kita melihat satu cerita Tuhan memberi makan 5.000 orang. Di sini dikatakan menjelang malam murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam, suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Cerita ini bermula ketika Tuhan Yesus ya pengen menyingkir ya ke tempat yang sunyi, naik perahu ya. Tetapi orang-orang itu mendengar kemana Tuhan Yesus itu pergi. Mereka lewat darat. Dan akhirnya mereka bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan ya, karena penuh belas kasihan, orang-orang yang datang, mereka yang sakit disembuhkan. Nah, hari itu sudah malam dan tempatnya itu sunyi. Ya, murid-muridnya bilang mereka itu perlu makan loh Tuhan.
Ya, suruh aja mereka pergi cari makan. Tetapi apa yang Tuhan katakan? Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus mengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak, dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang yang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Tuhan tidak mengiyakan apa yang diminta oleh murid-muridnya untuk mereka pergi mencari makan sendiri. Tetapi Tuhan jelas di sini katakan, ya, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Tuhan itu menyediakan apa yang diperlukan. Kemarin saya kondangan, saudara, paling ya 1.000-1.500 lah ya. Nah, ini ada dadakan catering untuk 5.000 orang. Saudara bisa bayangkan ya, 1.000-1.500 pesta aja cateringnya jauh-jauh hari persiapannya. Ya, ini catering dadakan untuk 5.000 orang. Tetapi firman Tuhan katakan apa? Orang mengumpulkan potongan-potongan roti, ya, yang sisa 12 bakul penuh. Apakah mereka makannya kecil-kecil? Di sini dikatakan, ya, semuanya makan sampai kenyang. Ya, mungkin tasnya yang gede dibawain, ya, dimasukin. Ibu-ibu kalau kondangan masih bawa kresek. Iya. Nah, ini cateringnya dadakan 5.000 orang. Tetapi Tuhan sumber, Allah sumber kebutuhan, sumber berkat. Dia menyediakan 5.000 orang makan sampai kenyang, bahkan sisa 12 bakul penuh. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan bilang ini dongeng. Ya, ini firman Tuhan. Ini janji Tuhan. Ketika kita mempercayai firman Tuhan, janji Tuhan, itu pun akan berlaku bagi kita. Apakah janji Tuhan ini masih berlaku bagi kita? Masih. Jangan anggap ini hanya dongeng untuk anak-anak sekolah minggu. Tidak. Ini adalah kebenaran. Kebenaran firman Tuhan. Firman Allah yang hidup, yang berjanji dan setia kepada janjinya. Bahkan janjinya adalah ya dan amin. Amin. Ya. Bahwa ini juga akan berlaku buat setiap kita. Next, kita mau lihat mengapa kita tidak boleh khawatir. Bapa tahu keperluan kita. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Tasya lagi deh. Minta tolong ya. Mazmur 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ya. Judul dari perikop ini, Tuhan Gembala yang baik. Tuhan kita itu tidak hanya pencipta langit dan bumi yang menyediakan semua kebutuhan manusia. Tetapi firman Tuhan katakan dia gembala yang baik. Di sini firman Tuhan katakan Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita tidak akan pernah kekurangan. Itu janji Tuhan. Karena kita punya Tuhan, Bapa Gembala yang baik. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Cerita ini dilihat dari antara gembala dan domba-dombanya. Domba-domba itu memerlukan padang rumput yang hijau untuk mereka makan.
mereka juga memerlukan air untuk kebutuhan mereka minum, ya. Firman Tuhan katakan Tuhan itu membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Kita ini dibawa Tuhan, kita ini adalah domba-dombanya, kita ini dibawa Tuhan ke padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi apa yang kita butuhkan, tubuh ini Tuhan sediakan. Ya. Kita tidak akan pernah kekurangan, tidak berhenti di situ. Tuhan tidak hanya menyediakan apa yang kita makan, apa yang kita minum. Anak-anak kos? Anak-anak kos mana anak kos? Angkat tangan. Kalau kiriman papa mama belum datang, puasa ya. Iya, datang ke tempat Tante Ririn aja. Ya. Ke tempat yang lain juga boleh, ke tempat Om Marco, Tante Lucy, ke tempatnya Om Christian, Om Robi, boleh, ke tempat Tante Devi, boleh ya Dev. Nah, janji Tuhan kita tidak pernah kekurangan untuk apa yang kita makan dan minum. Tetapi tidak hanya itu, perhatikan, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menyegarkan jiwaku. Datang sama Tuhan. Marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kita haus, kita minum, kita lega ya. Tuhan berfirman, Tuhan menyegarkan jiwa. Datang sama Tuhan. Tuhan sudah panggil, mari datang kepadaku, engkau yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Maukah kita datang kepada Tuhan? Maukah kita sungguh-sungguh memperhatikan apa yang jiwa kita butuhkan? Ya, sungguh-sungguhkah kita dalam beribadah? Sungguh-sungguhkah kita membangun keintiman dengan Tuhan? Sungguh-sungguhkah kita mencari Tuhan dengan firman-Nya? Dia akan menyegarkan jiwa kita. Sekali lagi, manusia terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Engkau perlu Tuhan untuk menyegarkan jiwamu. Yang terakhir dikatakan, Ia menuntun ya. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan menuntun. Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Tuhan menyertai kita. Amin. Di sini dikatakan Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya, GPS kadang salah. Saya pernah ikut mentok di sungai. Lah, kok di sungai? Mundur akhirnya mobil. Ya, tidak ada jalan lain kecuali mundur. Bisa salah, ya. Tetapi Tuhan kita tidak pernah menuntun kita di jalan yang salah. Ia menuntun aku di jalan yang benar. Ya. Oleh karena namanya. Ya. Itu janji Tuhan, kita tidak perlu khawatir. Dia mengetahui apa yang kita butuhkan. Jiwa kita butuhkan. Bahkan hari-hari yang kita lalui, janjinya Dia menuntun, menyertai, dan bersama dengan kita. Yang percaya lambaikan tangan. Amin. Jadi atasmu. Nah, sekarang Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Itulah janji Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Suatu kali ya, bak di rumah itu bocor.
bak pam yang air di depan itu bocor tanpa kita ketahui. Jadi tagihan pamnya itu aduhai besar sekali. Petugas pam datang dan bilang, "Ibu habis ngisi air kolam renang maksudnya, Bu. Kenapa kebutuhan 1 bulan ini Ibu seperti habis nguras kolam renang dan mengisinya penuh?" Ya, tagihannya sampai jutaan. Padahal kalau per bulan itu paling berapa ya? Nah, ini buang-buang, Bu. Ibu rumahnya punya kolam renang besar kah? Ya, sampai bertanya seperti itu. Nah, ternyata bak depan rumah itu bocor. Ya, alatnya tidak berfungsi dan airnya membuat banyak sekali terbuang. Nah, kita berpikir gini ya, dalam 1 bulan tuh ya, ibu-ibu kan sudah biasa ya rencanakan. Ya kalau zaman dulu itu diamplopi. Ini amplop buat makan, ini amplop buat SPP, ini amplop buat apa dulu. Nah sekarang ya enggak ya. Nah tentunya sudah ada perhitungan ya. Begitu itu ada tagihan yang besar sekali. Terus bapaknya bilang, "Bu bisa dicicil tapi ibu harus lunasi. Kalau ibu enggak lunasi cabut." Ya. Nah saya tuh berpikir, oh ya, terus dari mana ya, pos mana ini yang bisa buat nyicil nih, ya. Tetapi ajaib yang Tuhan kerjakan, ya. Saya ke sekolah, anak saya Tasya ini, saya diberitahu lewat sebuah surat untuk menghadap, ya, wali kelasnya. Karena dia ranking terus, 1 terus. Tahun itu bebas SPP 1 tahun penuh. Tuhan sediakan, beri kemuliaan buat nama Tuhan. SPP-nya masuk ke PAM, saudara. Itu cara Tuhan yang tidak pernah terpikirkan, ya. Akhirnya lunas, ya. Di sini firman Tuhan katakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu. Amin. Next sekarang. Kenapa kita tidak perlu khawatir? Tuhan sumber berkat. Katakan bersama-sama, Tuhan sumber berkat. Yang pertama tadi apa? Bapa tahu keperluan kita. Ya. Matius 6 ayat 23 di sana katakan, "Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu." Ya, saya akan berikan contoh dari ayat ini dari kitab Lukas 5 ayat 5 sampai yang ke-7. Ya. Cerita ini tentang Tuhan Yesus waktu itu berdiri di tepi sungai Genesaret. Ya, kemudian dia melihat ada 2 perahu kosong. Ya, dia naik ke salah satu perahu dan perahu itu adalah perahu Simon Petrus. Nah, naiklah Tuhan ke salah satu perahu dan minta Simon untuk membawa perahu itu agak ke air ya, ke dalam air. Kemudian di situ Tuhan duduk di perahu dan Tuhan mulai mengajar. Firman Tuhan di situ katakan Tuhan mulai mengajar. Nah, setelah mengajar ya, karena di situ begitu banyaknya orang, ketika Tuhan Yesus selesai mengajar, Tuhan bilang lagi kepada Simon, "Simon, tolong perahu ini bawa ke tempat yang lebih dalam." Nah, setelah itu Tuhan bilang, ya, nih. Oh, belum itu ayatnya enggak tertulis ya. Kemudian Tuhan bilang kepada Simon, "Tebarkan jalamu." Apa yang dikatakan Simon? Ini yang dikatakan Simon, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Karena Tuhan yang menyuruh, Simon berkata, "Aku akan menebarkan jala juga." Peristiwa ini mungkin kita sudah renungkan berkali-kali ya. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar cerita ini juga ya. Simon adalah nelayan. Semalam-malaman dia tidak mendapatkan apa-apa.
Tetapi hari itu Tuhan bilang, tebarkan jala. Ya. Secara pikiran Simon mungkin bilang gini, enggak masuk akal ini. Semalam-malaman ya, nelayan itu cari ikan malam ya. Orang Semarang tahu, wah ini yang suka mancing enggak datang ini. Ya, saya tahunya tetangga saya itu ya, suaminya Bu Lina itu suka mancing ya. Dan kalau dapat itu berkatnya mengalir ke tempat saya ya. Ikannya gede ya. Jadi masukin ke wajan yang besar itu masih kurang, perlu dipotong ya. Nah, dia selalu berangkat itu malam ya. Nah, nelayan itu cari ikan tuh malam. Tapi Simon katakan semalam tidak menangkap apa-apa, tidak dapat ikan apa-apa. Dan firman Tuhan ini katakan ketika Tuhan yang menyuruh Simon taat. Ya, Tuhan adalah sumber berkat. Ketika Tuhan sudah berfirman, taat. Ketika Tuhan berfirman, jangan khawatir, taat. Ya, ketika Tuhan berfirman, berikan persepuluhan, taat. Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Taat aja. Ya. Karena Tuhan adalah sumber berkat, ya. Tidak masuk akal, tidak ada tangkap ikan apa-apa, tetapi karena Tuhan yang berfirman. Hari itu mereka menangkap ikan, sejumlah besar ikan mereka tangkap. Bahkan mereka memanggil teman dan perahu yang satunya, dan dua-dua perahunya itu penuh dengan ikan dan hampir tenggelam. Kenapa? Karena yang berfirman, yang menyuruh adalah Tuhan, sumber berkat. Ya, Tuhan adalah sumber berkat. Yang kedua, next. Yeremia 17 ayat 7 sampai yang ke-8. Ayo Jer, bantu Jer. Yeremia 17 ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Ya, lembut sekali suaramu Jer, belum makan. Ya, nanti Tuhan kasih makan Jer. Ya, di sini dikatakan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saya garis bawahi yang bawah, ya, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Ketika kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, Tuhan yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Ya, kita mengandalkan Tuhan. Percaya janji Tuhan ini berlaku bahwa kita tidak perlu khawatir dalam tahun yang kering. Ya, mukjizat dialami oleh Simon. Ya, dia mungkin mengalami tahun yang kering hari itu karena tidak menangkap apa-apa. Seperti murid-muridnya tadi memberi makan, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya, di tempat yang sunyi. Tuhan pun sanggup menyediakan. Ya. Mungkin hari-hari ini usaha, bisnis, pekerjaan kita di tempat yang sunyi. Ya. Mungkin usaha kita, bisnis kita baru di tempat yang kering. Percaya, ketika kita mengutamakan Tuhan, mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, kita setia beribadah, kita percayai janji-janji Tuhan, maka semuanya itu akan ditambahkan. Ya, ketika kita mengutamakan Tuhan, kita setia kepada Tuhan, kita mempercayai janji-janji Tuhan, firman Tuhan katakan semuanya itu akan ditambahkan. Amin. Ya. Next, Mazmur 23 ayat yang ke-6, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Berkat itu mengikuti buat setiap kita yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita enggak perlu ngoyo,
Bapak Gembala ulangi berkali-kali, tidak boleh ngoyo. Karena firman Tuhan katakan apa? Berkat itu mengikuti, ya, mengikuti orang percaya yang mendahulukan kerajaan Allah dan kebenarannya, yang mempercayai janji-janjinya Tuhan. Amin. Senggol kiri kanan, ya. Senggol kiri kanan katakan kebajikan dan kemurahan selalu mengikutimu dan mengikutiku. Amin, ya. Nah, yang ketiga, kenapa kita tidak boleh khawatir? Ini yang terakhir. Tuhan itu memelihara kita. Yang pertama, Bapa mengetahui apa yang kita perlukan. Yang kedua, Tuhan itu sumber berkat. Yang ketiga, Tuhan itu memelihara kita. Matius 6 ayat 34 di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Saya mau ceritakan tentang Elia. Ya, dari ayat ini saya memberi gambaran dari Elia, ya. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 4 di sana dikatakan, diceritakan bagaimana Elia, ya, firman Tuhan datang kepada Elia bahwa hujan dan embun tidak akan turun. Itu yang pertama, firman Tuhan datang kepada Elia. Yang kedua, firman Tuhan datang lagi kepada Elia. Begini firman Tuhan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Pertama firman Tuhan datang kepada Elia mengatakan bahwa tidak akan turun embun dan hujan atas bangsa Israel. Ya, bisa bayangkan kalau tidak ada hujan, ya, tanah-tanah kering tidak akan menghasilkan. Ya, di sini dikatakan yang kedua firman datang kepada Elia untuk berjalan ke timur bersembunyi di tepi sungai Kerit. Janji Tuhan mengatakan engkau dapat minum dari sungai itu dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Mau tanya yang kos, pernah burung gagak datang membawa makanan, Cer? Kesia? Ya. Nah, firman Tuhan katakan Elia ini dipelihara oleh Tuhan. Burung-burung gagak dikirim memberi makan kepada Elia. Minumnya dari sungai Kerit. Ya, saya belum pernah melihat, ya, ada burung gagak datang ke rumah membawa makanan ke tempat kami, belum, ya. Ini cerita pun bukan sebuah dongeng. Tuhan bisa pelihara kita dengan cara yang ajaib. Ya. Next. Tuhan memelihara kita. Tidak hanya berhenti di situ, Elia dipelihara Tuhan. Ketika sungai Kerit itu sudah habis airnya, firman Tuhan datang lagi kepada Elia. 1 Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 15 bacakan, Tea. Satu Raja-Raja 17 ayat 13 sampai 15. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan, Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Ya, tadi di sungai Kerit dipelihara, tapi hujan itu belum turun. Tuhan lanjut berfirman kepada Elia, sekarang pergilah ke Sarfat, di sana nanti kamu akan ketemu seorang janda. Namanya dipelihara. Ya, itu kan mesti tentunya, ya, saya bayangkan cerita ini Tuhan tuh kadang menguji kepercayaan kita, iman kita. Itu kan masa-masa kekeringan. Dipelihara Tuhan di tepi sungai. Ya,
sampai air di sungai itu kering. Saya bayangkan airnya seberapa banyak ya waktu Elia datang ke sungai itu ya. Sampai airnya kering ya, dipelihara oleh gagak. Ya, burung gagak dikirim. Nah, setelah sungainya kering, saya kira Tuhan berfirman, pergilah ke Sarfat. Nanti di sana ada orang yang kaya sekali, sultan, kaya raya di sana. Dan kamu tinggallah di sana, maka engkau terpelihara. Tapi bukan seperti itu firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, pergi ke Sarfat, ke seorang janda. Ya, seorang janda. Bukan ke orang yang kaya. Ya. Kalau saya Elia, loh Tuhan mau pelihara kok suruh perginya ke seorang janda sih. Seharusnya kan ke sultan yang ada di Sarfat ya. Tapi Elia tetap taat ya. Dia mengalami pemeliharaan Tuhan di tepi sungai Kerit. Dia percaya ketika Tuhan suruh di Sarfat, sekalipun itu ke seorang janda, dia pun pasti akan dipelihara. Imannya diuji, kepercayaannya diuji. Belum sampai di situ, begitu sampai di sana, Elia ketemu dengan janda Sarfat itu, dia minta minum, setelah itu dia minta roti untuk makan. Apa kata janda Sarfat itu? Aku hanya punya tepung segenggam di tempayan dan minyak sedikit di buli-buli. Kalau aku masak, aku dan anakku makan ini habis, besok kami mati. Berarti habis semua persediaan. Iman dan kepercayaan Elia kembali lagi diuji, ya. Sudah datangnya ke janda, ya, dan tidak punya makanan, ya. Tinggal itu aja, tetapi apa kata Elia? Ya, Elia percaya ketika Tuhan menyuruh dia datang ke situ, maka Tuhan pelihara. Elia berkata apa? Buatlah buat aku, dan setelah itu buat engkau dan anakmu. Dan janji Tuhan, sampai hujan turun, makanan itu tidak akan habis. Dan itu terjadi. Secara logika, setepung dan sedikit buli-buli sekali masak habis. Tapi mungkin ya, ini saya praktekkan, saya imajinasikan ya. Begitu mau masak lagi ada tepung lagi. Begitu mau masak lagi ada minyak lagi. Itu sampai hujan turun janji Tuhan. Berarti kadangkala kita dihadapkan dengan hal-hal yang tidak masuk akal, yang mustahil. Ya, tetapi Tuhan bisa pelihara. Ya. Itu janji Tuhan. Mazmur 55 ayat yang ke-22. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Ketika kecemasan, kegelisahan, kekhawatiran untuk sesuatu yang tidak pasti ada di depan kita, serahkan sama Tuhan. Maka Tuhan akan memelihara kita. 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Dua janji Tuhan ini. Ketika kita khawatir, ketika kita gelisah, sesuatu yang pasti, yang belum pasti membuat kita takut, serahkan semuanya itu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memelihara kita. Ya, saya pernah mengalami namanya tidak punya apa-apa ya, sekalipun ya bukan nggak punya apa-apa, masih tinggal di dalam rumah ya, masih ini ya, maksudnya dalam hal keuangan pernah kita mengalami satu fase, satu musim di mana kita boleh dikatakan kita di tempat yang sunyi di tahun yang kering. Ya, kami pernah mengalami itu. Ada sesuatu kebutuhan yang Pak Yaya harus cukupkan ya. Nah, Tuhan pelihara kami dengan cara yang ajaib. Di tempat kami ibadah itu ada 3 kali ibadah. Waktu itu kita di Jawa Timur 3 kali ibadah. Saya melayani singer, juga melayani WL. Di tempat kami itu biasa ada persembahan kasih khusus buat imam musik pujian.
Nah, ketika kita di tahun-tahun yang kering itu Bapak Ibu, tugas saya WL itu bisa berdatangan itu bertumpuk-tumpuk gitu istilahnya. Tiba-tiba teman izin ya, karena kan 3 kali ibadah ya, teman izin, ada yang sakit, ada yang pergi atau apa, diserahkannya ke saya ya. Tengah minggu ada ibadah, tiba-tiba di tahun-tahun yang kering itu Tuhan itu bisa memperbanyak jadwal saya untuk WL. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu kan ketua sekolah minggu waktu itu, jadi saya kenal banyak anak-anak dan orang tua. Seringkali anak-anak minta dikasih ulang tahun di gereja. Biasa saya yang pegang. Tiba-tiba ada orang tua datang, "Ibu, anak saya mau ulang tahun, tapi nanti acaranya di rumah hari ini." Itu Tuhan pelihara saya. Jadi ketika saya melayani, saya diberi persembahan kasih. Ya, ulang tahun anak. Belum sampai di situ. Tuhan tuh pelihara sampai semua yang dibutuhkan oleh Pak Yahya itu selesai. Ya. Kemudian tiba-tiba ada orang tuh jemaat ya, tidak kul saya, bukan FA saya, itu datang. "Bu, bisa melayani di perusahaan saya." Melayani apa? Firman Tuhan. Pabrik saya itu ada persekutuan. Gitu ya. Oke lah. Kalau cocok harinya, saya tidak ada jadwal pelayanan, saya bisa. Akhirnya oke. Saya melayani di pabrik itu, cukup besar saudara. Waktu selesai firman saya diajak keliling. Padahal ya, saya nggak pernah membayangkan saya pernah ke situ gitu ya. Bahkan untuk menyampaikan firman Tuhan. Nah, waktu saya merenungkan apa yang harus saya sampaikan, Tuhan tuh berbicara jelas sekali. Ya. Dan yang saya dapat, saya sampaikan. Selesai, pemimpin owner dari pabrik itu datang ke saya. "Ibu tahu dari mana kalau kami itu keadaannya baru seperti ini?" Tidak tahu dari mana-mana. Tuhan bicara lewat firman-Nya. "Ibu tahu kalau kami sedang ini. Enggak ada informasi apapun. Ya, dikira saya sudah dengar apa yang terjadi atas perusahaan itu. Enggak ada yang cerita. Tapi semua yang Ibu firmankan tadi itu yang kami alami. Itu firman Tuhan, Pak. Itu Tuhan yang bicara." Akhirnya dia sangat berterima kasih. Saya diajak keliling ke perusahaan itu. Saya dipelihara Tuhan lewat pabrik perusahaan yang hari-hari itu pun mengalami tahun-tahun yang kering. Belum berhenti di situ Bapak Ibu. Ya. Ada ibadah bamak wanita. Saya tuh nggak pernah datang bamak, ya, karena jadwal pelayanan di gereja itu sudah penuh, ya. WBI ya iya, sekolah minggu ya iya, imam musik ya iya, ya. Luar biasa. Tiba-tiba dari bamak, ya, menghubungi gereja kita untuk ada yang menyampaikan firman. Dan dari gereja diutuslah saya, ya. Belum pernah datang, tiba-tiba harus ada dan menyampaikan firman. Ya. Kemudian saya renungkan apa yang harus saya sampaikan dan selesai diberkati Tuhan. Dan saya dipelihara Tuhan lagi lewat pelayanan firman di Bamak. Tak henti sampai di situ Bapak Ibu. Anak-anak tuh kan perlu susu waktu itu ya. Mereka perlu susu, perlu macam-macam keperluan, ya. Itu ada amplop tebel dibiarkan di meja itu sudah lama, saya juga nggak berani buka karena amplopnya isinya yang terhormat Bapak Yahya Kriswantoro. Nggak dibuka-buka juga sama suami saya, tapi kok tebel. Satu hari bukalah amplop ini. Kok nggak dibuka-buka sih sama papa? Saya buka. Tahu nggak saudara isinya? Voucher belanja. Voucher belanja, bisa saya belanjakan susu dan semua keperluan itu hampir 3-4 bulan. Tuhan tuh pelihara dengan banyak cara. Masih ada lagi yang saya gumun saudara. Saya tuh ya masaknya tiap hari. Gas LPG saya ya ikut-ikutan ngirit Bapak Ibu. Hampir 3 bulan sampai 4 bulan, kok enggak habis-habis sih?
sulapan ya saudara. Itu cara Tuhan memelihara. Percayalah. Tuhan bisa punya banyak cara untuk menolong kita. Ayat terakhir, Ibrani 13 ayat yang kelima. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebenarnya rasa khawatir akan keperluan itu karena kita tidak menjadi tuan atas berkat yang kita terima. Tidak menjadi tuan atas harta yang Tuhan berikan sama kita. Tapi kita itu menjadi hamba uang. Seberapa banyak sekalipun kita diberkati, bisa saja kita akan terus merasa kurang. Punya satu mobil, perlu dua. Punya satu rumah, beli lagi. Ya, di tempat saya itu saya juga heran ya. Tetangga-tetangga itu punya rumah itu enggak cuma satu, saudara, 2, 3, tapi kosong. Buat apa saya gitu ya. Nah, sebanyak apapun kita diberkati, jadilah kita tuan ya, sehingga kita tidak akan menjadi khawatir. Dan firman Tuhan katakan, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukup ya, seperti saya bilang tadi, tubuh yang sehat lebih penting dari pakaian-pakaian kita ya, amin. Kesehatan lebih penting ya, jiwa kita lebih penting, terlebih roh kita ya. Dan di sini katakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kita tidak sendirian. Ada 3 hal supaya kita tidak boleh khawatir, karena Bapa mengetahui apa yang kita perlukan, Tuhan sumber berkat kita, dan Tuhan memelihara kita. Kemuliaan bagi Tuhan. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Saya undang para pemain musik, imam musik pujian bisa maju ke depan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Buka hatimu, bawa hidupmu, seluruh pergumulanmu kepada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu ya Bapa. Engkau mengajar kami untuk tidak khawatir tentang apapun, karena Bapa tahu yang kami perlukan. Karena Bapa, Engkau adalah Tuhan sumber berkat itu, dan Engkau adalah Allah yang memelihara kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha
ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Ia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Ambil waktu untuk berdoa Bapak Ibu. Tuhan mendengar doamu siang hari ini. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluanmu siang hari ini. Tuhan tahu hatimu. Tuhan tahu apa yang hari-hari ini menjadi pergumulan. Bawa di dalam doa pagi hari ini. Firman Tuhan katakan pagi hari ini, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Jangan khawatir. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita. Jangan khawatir. Tuhan sumber berkat. Jangan khawatir. Tuhan akan memelihara kita. Sikara labara 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 labara. Siara labara 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 labara. Siara labara 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 labara. Apa yang kau takutkan, apa yang kau cemaskan, apa yang kau khawatirkan, Tuhan tahu Bapak Ibu. Sikara labara 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 labara. Oh, labara 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 labara. Sikara labara 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 labara. Biarlah kita pulang dengan damai sejahtera Allah yang melampaui akal pikir itu. Tuhan yang sudah menyegarkan hati kita, jiwa kita dengan kebenaran firman-Nya pagi hari ini. Labara 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 labara. Sikara labara 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 labara. El Shaddai, El Shaddai. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hamba-Nya. Allah Maha Kuasa, Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Mari lebih lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah
besar, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Oh, berkat-Nya, berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya. Shikara patakara paralama, shikirilike shikara paralama. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman yang boleh disampaikan dalam bagi setiap kami umat-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau mengajar setiap kami untuk kami tidak khawatir Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau Bapa yang mengasihi setiap kami ya Tuhan Yesus, memelihara setiap kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Kau terus mengajar, memimpin setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu Tuhan, Ibu Ridin yang telah menjadi berkat bagi setiap kami. Engkau memakai hamba-Mu ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Engkau berkarya lebih dan lebih lagi melalui kehidupan hamba-Mu ini ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu ini Tuhan, bersama dengan keluarganya ya Tuhan. Setia, mengasihi dan melayani Engkau, kami tahu ya Tuhan. Engkau tidak akan pernah Tuhan tutup mata ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, apa yang diperlukan, dibutuhkan bagi hamba-Mu ini Tuhan, Kau menyediakan ya Tuhan. Kehidupannya boleh menjadi berkat dimanapun hamba-Mu ditempatkan, dalam keluarganya, di dalam pekerjaannya, di dalam gereja, di tempat ini ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu ini bersama dan keluarga berada ya Tuhan, Engkau memberkati dan menjadi berkat ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapak. Ucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pada pagi siang hari ini ya Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberkati setiap kehidupan kami umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau akan membawa setiap kami naik dan tidak menjadi turun ya Tuhan, menjadi kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Kami pun membawa persembahan kami ya Tuhan, baik itu berupa persembahan mingguan maupun ucapan syukur maupun persepuluhan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap kami Tuhan, berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Mari umat Tuhan, Kau yang setia beribadah kepada Tuhan, mari angkat tinggi tangan kita. Terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang indah dan manis bersama dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.